Sudah. Sudah dulu lah. Aduh, baru 30 menit. Aduh, pinggangku ini. Sudah dulu. Berat ini kurasa. Si Eneng mah udah dibilang teh, kuncinya tuh konsisten. Bagaimana itu? Baru sebentar Mane udah ngos-ngosan begitu. Iya, padahal cuma skip 2 bulan ya aku. Kok duluan sajalah. Jalan kaki dulu lah aku. Tak kuat ini bisa patahnya pinggangku, Jess. Teh budak. Meniloyo. Ya, sudahlah. Aing teh lanjutnya 5 putaran lagi lah. Tahu jalan pulang kan? Exit di sana wae. Lewat itu SMA Dokona. Lurus. Terus belok kanan mentoknya. Ya. Oh, inikah sekolahnya? Besar dan luas. Rimbun pula macam kampus. Kalau pagi-pagi, pastinya nikmatnya dilihat rimbun. Tapi kalau malam macam begini, merindingnya aku. Remang-remang lampunya. Sunyi, tak ada orang lewat. Ya Tuhan, apa pula ini? Lampunya kenapa mati? Perasaanku jadi tak enak ini. Ada baiknya aku segera Kenapa jadi makin horor situasinya? Duh. Perhatian, kereta api Puspalu Line tujuan Bogor Jawa akan segera tiba di baran nomor 2. Mohon untuk calon penumpang untuk berdiri di belakang garis kuning sampai kereta berhenti dengan sempurna. Ambil exit yang ini sih keterangannya. Kayaknya satu belokan lagi. Katanya setelah warung gado-gado, sekolahnya kelihatan deh. Nah, itu dia. Hah? Itu si Silvi! Pi! Hai! Senang pisan, akhirnya kamu teh ikutan pindah ke sini. Iya, seneng banget akhirnya kita barengan lagi. Kebetulan banget ayah pindah tugas ke kota Puspa ini. Jadinya aku bisa satu sekolah deh sama kamu. Dan sama si Erik tuh, si Cimot, sepupu aku. Iya, karasana teh senang begitu. Lah, tapi ini
Kenapa si Cimut nggak kelihatan sih? Aku udah bilang loh ke dia kalau mulai masuk hari ini. Dia aja kemarin. Eta sepupu kamu teh ya meniriweuh pisan inilah dikontenin, itulah dikontenin. Kadang ge seru, kadang ge bikin liar. Dia emang gitu sih. Berasa udah jadi konten kreator gede aja. Padahal followers belum juga ada 200. Itu juga followersnya temen dia sendiri kali. Tapi dia pernah bilang loh sirik sama kamu. Followers sosmed kamu kan udah lebih dari 10.000, Pi. Nggak mungkin atuh sampai sirik begitu. Lah beneran. Orang dia yang bilang sendiri. Bisa-bisaan ngomong-ngomong gitu biar nggak dimusuhin merenya ku sepupuna. Tapi lumayan juga sih dia ya. Suka ngontenin eta geng Gapenko juga. Hah? Geng Gapenko? Geng kita ya. Geng bocah-bocah nu suka nongkrong eta di warung gado-gadonya si Cini kita. Eta teh nu aya nu di pengkolan di ditu. Mane mah pasti juga ngelewatin tadi mah. Oh, yang gado-gado belokan itu tadi. Murah juga tempatnya teh juga enak, nyaman buat ngobrol. Malah kadang teh si saha eta si Oon-onya kadang-kadang teh ngutang di ditu. Tukang ngutang si Oonnya. Oon-onya? Aya eta no bocah bangor. Engke dikenalin ku abdinya sama dia. Semoga kamu teh gak nyesel kenalan sama itu bocah. Lucu dia mah. Kenapa begitu? Nantilah, lihat aja. Udah atuh yuk masuk 15 menitan lagi udah mulai pelajarannya kita. Lagi pula teh haradang di dia teh haradang. Masih nggak betah panas juga ya kamu? Iya suka sesek napas gitu kalau kena panas aing mah. Kenapa ya gitunya? Yo, anak baru nih, cakep uga. Siapa nih, Pi? Kenalin apa? Neng, abang boleh kenalan kagak? Ntar Neng abang kontenin dah. Kesian temen aing ya. Baru juga mendarat, belum juga masuk kelas, udah ditampakin udah ada yang jadian mana. Wet, sekate-kate lu, Pi. Yang penting kan aneh kesohor, Pan. Banyak cewek ngantri. Mulai budak ngadi-ngadi maneh. Maneh teh banyak dikenal anak-anak karena nyak maneh teh Ibu Lilis kan punya kantin di dia. Dah nyerocos bae lu, Neng. Lu cakep emang, tapi ceriwis. Lipen lu ntar nguap dah. Tuh bibir lu dipakai nyerocos bae. Mending lu kenalin dah gua sekarang sama teman lu daripada ntar dia nyesel kagak kenal sama cowok kesohor kayak gua. Di pagi-pagi teh halu maneh teh kunaon? Kenalin, gua Indra Sudarsana, cowok mantep di sekolah nih. Freya. Kece juga tuh nama, kayak orangnya gitu. Mana eta si Cimut? Biasanya teh mana ngintilin si konten kreator wannabe itu? Lagi mules dia. Udah habis makan apaan? Bibimbap apa gitu, dibawain tantenya. Lagian lalaguan dia makan makanan Korea. Biasa juga makan seblak, paling pol gultik. Oh, dimasakin Tante Dora ya? Lagian ngapain juga dia ngide bibimbap buat sarapan? Tante Dora siapa? Lah kok? Jadi kamu ini temannya Erik? Lah itu dia tadi makanya gue bingung. Lah ngapa lu bisa tahu sampai nama tante si Erik? Lu kenal Erik? Bisa gitu ya? Emang udah sengetop itu dia? Bucet dah tuh bocah. Mainannya sama cewek-cewek cakep. Sampai ke tante-tantenya dikenalin. Dasar budak beleguk. Freya itu teh sepupunya Cimot, ding. Oh, set dah. Mantep juga si Erik punya saudara kece. Ya Eriknya emang lumayan manis-manis jambu dah. 11-12 sama gua. Bodoh teuing, ding, bodoh teuing. Pi, konten gua sama Erik yang ini bakalan jadi konten heboh dah di sekolah. Cakep bet idenya tuh bocah. Heboh? Emangnya kalian mau bikin konten apa? Pi, emang Freya belum tahu ada kasus di sekolah ini? Kasus? Si budak ini ya mak. Itu kan baru perkiraan Gapenko, ding. Cuma hasil nyambung-nyambungin cerita. Kebetulan aja itu mah. Lah ini teh malah mau dikontenin. Kumaha sih, ding? Mana teh beleguk? Beleguk sih ya.
Tapi pan ini juga konten pan cuma konten pan aja begono. Buat seru-seruan aja, serius bener Mpok. Udah santai aja. Mikirna teh pakai otak atau teh si bleguk. Dasar udah ding melempem. Memangnya mana teh tahu dari mana kalau efeknya nggak bakal jadi masalah serius kalau kalian naikin kasus ini jadi konten. Kalau anak-anak lain yang nganggap ini beneran teh kumaha? Yakin kalian gak dapat teguran dari guru? Aing teh perlu juga ngomong sama si Cimot soal ini. Ah, elah serius amat, Neng. Kasus ini juga udah jadi rahasia umum kali dah. Ah, Ya udah atuh, biar aja jadi rahasia umum. Nggak usah ikut-ikutan dong. Kan belum ada kabar resminya. Ini cerita teh kayak gimana? Stop dulu ya. Stop dulu. Aku rada ngerasa jadi nyamuk nih barusan. Aku ini kan anak baru ya di sini guys. Belum juga masuk kelas, udah ada kabar kurang sedap nih kedengarannya. Bukan begitu, bukan begitu. Cil. Ini juga teh cuma sekedar obrolan anak-anak Gapenko doang. Soal-soal gini kayaknya juga akan ada di sekolah-sekolah lain. Biasalah gegosipan bebocah-bocah, barudak-barudak. Makanya aku juga teh tadi panik malah bakal dibikinin konten iya teh. gegosipan dia kata. Masalah serius ini. Bakalan kita investigasi. Lah, seserius itukah? Jangan aneh-aneh atuh ding. Pakai mau acara detektif-detektifan segala. Takut malah jadi. Guys, ini sebenarnya lagi ada apaan sih di sekolah ini? Dra, Pi, jelasin dong. Nggak ada apa-apa ya. Eta mah Ada beberapa anak murid cewek hilang dari sekolah ini. Indra. Yuk, bentar lagi teh udah mulai kelas, Nggak usah peduliin eta si Odading gelo eta mah. Lieur denger dia ngomong mah, lieur. Woi, hello kids. Ini dia bocahnya. Mana teh nggak usah so asik. Eta sepupunya teh baru masuk hari ini. Bukannya dianterin diajakin keliling-keliling sekolah gitunya. Malah sesibukan sorangan mana teh. Ih, dasar. Ah elah, si Ea doang mah. Santai aja kali. Dia bukan bocil juga. Pakai diantar-antar apaan dah. Lebay pi. Lagian gua kan juga sibuk, bukan pengangguran. Kayak si Onyan noh. Sibuk naon maneh nyetor di toilet gitu. Dih, sotoy. Eta si Odading etanya yang ngomong ku aing. Ngomong apa lu nyong ke sepupu gue? Cuman bilang apa adanya aja, Pan. Perut lu noh, perut lokal. Keder dah kemasukan makanan interlokal. Bujuk, muncung lu tuh ya. Lagian lu kemana aja dah? Gue cari di pos kita kagak ada. Malah di sini, modusin sepupu gue ya lu. Ngaku lu. Hai guys. Dah, udah ngegaris aja nih bocah. Dapat malak siapa lu? Adalah itu, anak kelas 1. Dia makan ginian nih. Gua kata, enak tuh kayaknya. Dia kasih nih keripik ke gua. Ya Udin, masa rezeki gua tolak ya nggak bro? Dan emang enak nih cuy. Mau lo? Mau? Nanti deh, udah mau kelas ini. Ci, kayaknya gue amnesia dah. Hai, seru nih. Kok gue lupa ya di siapa? Parah nih gue. Jangan-jangan dikasih jampe-jampe nih sama yang ngasih keripik. Bengong. Coba pikirin lagi. Di mana kamu pernah kenal dia? Di mana ya? Waduh Ci, parah Ci. Gue mesti periksa dah gue rasa. Dia seriusan ini. Sok dilihat wae lah. Meni oon dia mah ih. Kon memang belum kenal. Lawung dia anak baru dah sini. Aku ini loh malah udah tahu dari Erik nek sepupunya mau sekolah sini. Wong kayak pas waktu Erik bilang ya ada kamu juga kok. Jangan bocah Jan oon. Aku Freya. Ea juga boleh kok. Nonita. Panggil aja Noni.
Kalau Noni teh ketua kelas kita ya. Nah, nu eta nu si Oon eta namanya teh Sonya. Onya panggilannya. Tapi biasa mah kita panggil si Oon. Meni sesuai karakter eta mah. Kenalin, aku Freya. Sonya, yakin lu kagak kenal gua sebelumnya? Belum, kita kan emang baru ketemu ini. Kamu gak amnesia koknya? Ah, syukur deh kalau gitu. Oke, ntar siang kita ke warung Cini kita yuk guys. Kamu pikirannya kok buadok wae tonya? Mantap, bos. Ntar traktir ya. Bodoh amat, Ding. Tugas lu tuh ingat. Belonan beres tugas. Udah mikirin madang baik lu. Iye, ntar istirahat cus dah gua. Cepet ini. Abis itu gua nyusul ke sono, ya. Ya udah. Traktir ya. Pan sebelum kita bikin konten yang berat nih ya. Badan mesti sehat, bos. Setuju nggak, bos? Iye. Tanya lagi gue gibeng lu. Asik, taps. Jangan bokis ya, bos. Yes. Bosku emang juara. Diem lu. Ya opo sih? Wes ta, masuk yuk ke kelas semua yuk. Udah jam pelajaran ini. Maaf yo Freya, hari pertama dasi ini udah ketemu bocah-bocah ini loh. Aku malah seneng kok Noni. Anak-anak di sini seru-seru. Jadinya aku nggak ngerasa kayak anak baru gitu di sini. Oh ya dah, syukur nek gitu. Nanti kalau kon belum kebiasa ngikutin pelajaran das ini, pelan-pelan wae yo. Nanti lama-lama bisa menyesuaikan. Iya, aman kok, aman. Mot, iya, aya nu mesti kita bicarakan. Kayaknya pas banget ini mah. Semua pas bisa kumpul di warung. Serius amat, kids. Lah emang, makanya tuh jangan sampai mana nggak datangnya. Kunaon? Kenapa ya? Lu lihat aneh-aneh lagi. Enggak. Jangan bokis lu. Cerita ntar ya. Nggak ada apa-apa kok. Ih, manisnya. Selamat pagi semuanya. Lah, Kak Gantari. Loh, Kak Gantari ngajar juga di kelas? Iya, Non. Sementara aja sih. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Saya Gantari. Mungkin bagi kalian yang nggak ikutan kelas ekskul menulis belum kenal banget ya sama saya. Tapi bagi yang udah ikutan kelas menulis tentunya udah sering ketemu saya seminggu 2 kali. Nah kebetulan karena Bu Disa, guru bahasa Indonesia kalian saat ini sedang cuti hamil, terus ada beberapa guru lainnya harus ngikutin pelatihan pengembangan modul digital interaktif, makanya saya diperbantukan sementara sebagai guru bahasa Indonesia. Ya setidaknya sampai 3 bulan mendatang lah. Oh iya, kalian boleh panggil saya Bu Gantari, atau Kak Gantari seperti biasa juga nggak apa-apa. Iya, Kak Gantari. Oh iya, katanya hari ini di kelas ini ada murid baru ya, benar? Yang manakah? Maaf, soalnya kurang hafal wajah murid-murid yang nggak ikut kelas menulis. Dia, Kak. Oh, namanya Freya ya? Freya Agnesia Mahendra, pindahan dari sekolah Anggrek Dahanapura. Ya, benar? Benar, Bu. Kak. Oke, Freya. Selamat bergabung dan belajar di SMA Dokona 2 ini ya. Semoga kamu bisa cepat menyesuaikan pelajarannya dan betah bersama teman-teman di sini ya, Freya. Makasih, Kak.
Oke anak-anak, sekarang kita langsung mulai saja ya pelajaran hari ini. Kalau tidak salah Bu Disa kemarin sempat menyinggung soal penyajian teks eksplanasi ya, benar ya? Dan seperti yang mungkin sudah kalian tahu, yang namanya teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam, ada juga sosial, budaya maupun ilmu pengetahuan terjadi. Jadi sebenarnya saat kalian membuat teks, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Di antaranya, kalian harus menyiapkan data Ya. Lu nggak apa-apa? Lihat apaan? Kok tegang gitu? yang tadi, Mot. Sekarang ikut ke depan kelas. Depan kelas ada apaan, ya? Lihat penampakan apa? Bapak-bapak tua gitu, Mot. Terus? Bapak-bapak tua. Tapi dia pakai baju rapi. Kayak guru gitu. Cuman tapi kepalanya Kepalanya kenapa? Ngomong jangan setengah-setengah gitu dah. kepalanya berdarah-darah. Hah? Ada apa, Erik? Nggak apa-apa kak. Maaf kids. Keingetan, belum senam mulut. Hah, hi, His, tuh jelas mana teh. Sudah. Erik, fokus ya. Siap kak. Jadi, seperti yang udah saya jelaskan tadi, penyajian teks eksplanasi punya ciri-ciri khusus. Kalian mesti catat nih ya. Ciri pertama adalah mutlak berisi penjelasan tentang fenomena alam, juga sosial atau bisa juga ilmiah. Ya, itulah aku. Yang clairvoyance. hubungan sebab akibat atau bisa juga disebut Aku kadang-kadang bisa ngelihat hal yang gak kasat mata dan yang gak bisa dilihat orang kebanyakan. Mau gak mau, aku mesti nerima hal yang sering bikin aku gak nyaman ini. Gini deh, aku akan ceritain sedikit tentang asal-muasalnya ya. Aku gak dapetin kemampuan ini sejak lahir, tapi bisa dibilang baru beberapa bulan yang lalu loh. Waktu itu aku ngalamin kecelakaan bus pas sekolahku yang lama ngadain studi tour gitu. Kejadiannya tuh cepet banget dan bikin trauma abis. Waktu itu aku sama teman-teman sekelas tuh ketiduran karena kecapean. Pas tahu-tahu nih, kami dibangunin sama guncangan kenceng banget yang disusul sama api yang kobar-kobar gitu makin besar. Semuanya panik dong, aku juga panik. Terus aku ngerasa tiba-tiba badan bus tuh terguling berkali-kali. Hal terakhir yang aku ingat, kepalaku kebentur jendela bus, terus aku blank deh, gak ingat apa-apa lagi. Pas kebangun, aku udah ada di rumah sakit. Sementara di sekeliling aku udah ada tuh ayah, bunda, dan keluarga besar. Termasuk si Erik tuh juga ada di sana. Mereka seneng sekaligus surprise lihat aku tiba-tiba bangun. Mereka bilang kalau aku udah koma selama seminggu. Dan yang lebih ngagetin lagi nih, aku sempat mati suri selama 11 menit. Sebelum akhirnya balik lagi. Dari mereka, aku tahu kalau busku itu ditabrak sama bus lain. Dan lanjut bus nabrak pom bensin terus kebakar. Yang bikin sedih, aku sempat dapat kabar lebih dari 10 teman sekelas aku nggak bisa diselamatin. Beberapa orang yang lompat dari bus bisa selamat, biarpun luka-luka. Tapi di kasusku sendiri rada aneh nih. Mereka bilang aku ditemuin gak sadarkan diri di semak-semak deket bus kebakar.
Tapi aku nih cuman ngalamin luka-luka ringan doang. Terus langsung deh dibawa ke rumah sakit. Orang-orang bilang aku tuh beruntung karena sempat lompat dari bus. Tapi aku sendiri juga bingung sih, karena ngerasa gak pernah lompat. Beberapa hari setelah aku sadar, aku mulai bisa ngelihat sosok-sosok yang gak kasat mata. Alhasil aku jadi sering ditampakin, bahkan kadang diajak komunikasi sama mereka. Ya meskipun aku sempat nolak sih. Yang pasti mulai saat itu aku harus ngebiasain diri dengan keadaan. Biarpun kondisi itu masih terbilang kadang bisa, kadang enggak ya. On off gitu deh. Dan BTW, baru Cimut aja yang tahu soal ini. Biar kata anaknya songong dan so tahu, aku tahu dia anak baik dan bisa dipercaya. Yes, akhirnya. Madang, gengs. Bankai. Apa toh, Bankai? Ding, woi, buset, udah gue aja. Kebelet berak apa tuh bocah? Let's go! Gue tek tempat ya di warung si Cici. Naga di Pro 2 udah tantrum guys. Duluan ya. Tahu tek, tererahu, digoreng dadakan. Enyoy, enyoy. Wah, cenarek ngeragias. Kok kayak ndak makan sebulan wae? Ayo atuh Ea, kita hayang ngarumpul di warung nacini kita. Iya, bentar aku masukin buku dulu. Ini, guys, emang di kelas kita ada yang pakai parfum melati ya? Perasaan tadi nggak kecium, sekarang kok kenceng banget ya baunya. Parfum melati. Eta, udah yuk atuh. Kelas G, nggak sepi ya, nanti teh jam istirahat kelar, takut nanti kita belum makan. Oh, ini ya warungnya. Iya, menunya apa aja ada dah. Roti buaya juga ada kalau lu mau. Emang aya? Tapi bohong. Si gelo maneh. Set, balap amat lu. Udah madang baik. Udah pesen tadi dari tadi pagi sama Mang Deden. Gue juga udah sekalian nih pesen gado-gado lontong. Lu pada pesen gak sono? Kagak ngerti gue lo pada mau makan apaan. Dah, slow neng. Gumoh ntar lu. Lambung gue nih ya suka baper ngeliat yang gurih-gurih gini nih. Maunya diisi sampai full tank. Gua mah bisa apa? Nurut aja gua mah. Gedabru saja kamu tuh. Memangnya jajan dari mamahmu cukup oh? Ngutang dulu Ci. Besok bayarnya. Si mama kata nih, dia kata dapat duit endorsan produk ekstrak kembang kemboja apa gitu, bakal skincare. Nah dia kata, ntar gue bakal dibagi bonus, bakal jajan, bono. Oh, ibu kamu konten kreator ya nya? Mamahnya si Oon mah seleb taktok, influencer skincare cenah. Oh, Halo, geng. Udah pada kangen sama gue ya? Nah, kalau iya mah influencer skincare biawak ya. Wet, sekate-kate lupi. Mang, tahu tek atuh ya? Ame minumnya Es teh? Es jeruk? air jus tomat dah, biar sehat boy. Mayan mang, rezeki anak soleh. Ada yang traktir ini. Biji ketopang. Duduk dulu. Main pesen aja. Tugas lu bagaimana? Udah beres bosku. Kamera, laptop, ring light. Udah aneh masukin ke markas. Lo kunci kagak? Udah, nih kuncinya. kalian punya ruangan khusus di sekolah? Bukan ruang khusus, tapi ruangan serbaguna. Biasanya lek buat eskul.
Tapi Erik dikasih kunci cadangan soalnya sering buat konten atau ngedit-ngedit gitu. Terusnya pernah bikin sekolah kita dapat sponsor gede pas pensi, dadinya ya dikasih kunci. Mang, gorengannya ngapa? Ya, bentar ya Neng, bikinin satu lagi nih. Wah, boleh juga kamu Mot. Gua gitu loh. Jangan songong maneh. Iya, aing mau nanya ya. Kamu teh rencana bikin konten apa? Kata si Odading teh mau angkat soal anak-anak hilang di sekolah kita. Rencananya emang gitu sih. Gue yakin nih konten bakal epic. Gue bakal bikin macam narasi investigatif gitu dah. Bilang kalau ada 5 murid cewek yang tahu-tahu aja hilang sampai sekarang belum jelas kabarnya. Gue kasih info hilangnya di mana aja. Pas lagi ngapain, kenapa kira-kira hilangnya, dan kenapa mereka yang dipilih. Hah? Maksudnya kon ngira kalau kejadian itu saling berkaitan? Kan hilangnya bukan di sekolah, Rik. Ono sing di rumahnya, ono sing pas berangkat ke tempat les. Bahkan ono juga loh pas liburan keluar kota. Nah makanya, denger dulu. Kalau kata gua mah, ada banget kaitannya. Kenapa bisa begitu? Karena ini berhubungan sama Kuntilanak si Teteh, kids. Tenang bosku, biar aneh yang jelasin. Jadi kenapa bisa entuk kita perkirain ada hubungannya sama si Teteh? Karena barengan ame kabar hilangnya ciwi-ciwi itu, kebetulan pas nih ame laporan meningkatnya penampakan si Teteh. Begono. Bojok, Ding. Ngapain jadi lu yang ngomong sih? Gue mestinya. Tutup Oli. Kuntilanak Teteh? Apa itu? Jadi teh gini ya, aya semacam urban legend gitunya di dia. Kalau ada sosok kuntilanak yang sering nampakin diri di area sekolah Dokona 2. Nah, dia teh biasanya neror orang yang lewat malam-malam gitu. Orang bilang teh wujudnya teh awewe gitu, perempuan. Rambutnya teh panjang, aut-autan. Yah, kuntilanak. Gimana sih ya modelanna? Tapi teh dia pakai baju seragam sekolah nu model lama, model kolot gitu. Kata orang man, nih sosok udah eksis dari lama. Dari zaman mak gua sekolah. Iya, urban legend yang udah lama kagak kedengeran. Tapi 2 bulan ke belakang, kagak sari-sarinya nih sosok mulai nongol lagi di seputaran sekolah. Dari banyak laporan penampakan, yang paling baru 2 hari kemarin, ada cewek jogging malam-malam yang ditampakin juga ya tehnya. Tadi di kelas lu sempet cium bau melati kan? Nah, kata orang ada bau melati yang kenceng tiap si Teteh mau nongol. Si, lu pada lihat benang merahnya kagak? Pas tahu-tahu ada murid cewek hilang, mulai deh tuh rame penampakan Kunti Teteh. Jadi gue simpulin, murid-murid yang hilang itu diculik entitas supranatural. Supranatural. Kamu itu ya, nek buat kesimpulan ki yo mbok dipikir, jangan asbun. Asbun gimana? Setan kok nyuli murid sekolah ki logikane di mana? Jangan gerasa gerusu, langsung harap dibikin konten. Nah, aing juga setuju. Apalagi coba ntar dipikir dampak ke belakang nanti kumaha. Kecepatan ambil kesimpulan itu mah. Bener juga sih. Bagaimana nih bos? Ini si pentol korek galau. Gampang bener lu dipengaruhin, Ding. Ya bukan gitu, Rik. Mau banget dah gua ngontenin masalah ini. Tapi kayaknya nih ya, mesti entaran dulu deh. Kita kumpulin dulu sebanyak-banyaknya bukti. Saksi kalau ada, ame data-data gitu dah. Kalau Prea, gimana pendapatnya? Menurutku, Indra bener deh, Mot. Paling nggak ditunda dulu deh sampai kita semua sama-sama yakin gitu. Jadi semua setuju yo, kontennya si Erik sama Indra ditunda dulu. Nah menurutmu gimana nya? Nya? Sonya! Itu yo gondrong lu! Tuyul lu! Kaget Ci! Apaan dah? Dijai diskusi malah ngangong. Nyebeli. Oke. Gua tunda dulu konten orang hilangnya sampai ada tanda-tanda jelas. Mendingan tehnya cari bahasan lain dulu aja buat kontennya. Tapi kalian juga ngerasa gak sih? Biar kata mereka ngilang di tempat yang berbeda-beda, tapi kayak berasa ada kaitannya gitu. Ada sih, perasaan nek ada kaitane. Tapi kalau misalnya ngiro-ngiro sopo pelakune, sebenarnya aku ada sih curiga sama satu orang. Siapa?
tukang kebun sekolah. Pak John. Pak John, mau ambil pesanan? Set. Iya. Ini udah disiapin, udah dibayar tadi. Bombastic side A. Fix emang creepy sih tuh orang. Iya, serem sih menurut Aing. Tapi bagaimana caranya dia nyulik bocah-bocah? Ya aku belum bisa ngira-ira sih gimana carane. Tapi gini loh, kan Pak John itu baru direkrut 3 bulanan yang lalu toh, pas sebelum kasus ini. Juga ono beberapa detail yang mencurigakan kok. Koyok pas Jovita izin pulang cepet karena sakit, terus dia hilang. Lah Pak John hari itu juga pulang cepet loh. Pade ngaco lu Pade. Motifnya apaan coba? Kalau nyulik orang kan biasanya minta tebusan tuh. Minta tebusan. Kayak di film-film lah. Kayaknya mesti kita selidikin dulu deh detailnya. Satu sama yang lainnya ada hubungannya apa enggak. Terus alasannya apa mereka yang dipilih jadi korban? Apa gitu kesamaan mereka? Yang jelas sih, semuanya anak cewek. Di antara mereka punya ciri khusus gitu nggak? Apa ya? Wes, sudah dulu gengs. 5 menit lagi istirahatnya selesai. Balik kelas yo. Ah, elah, jus gua diseruput juga belum. Mang, plastikin ya. Penting, pada segenap karyawan dan siswa SMA Dokona 2, sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah belakangan ini, kami mewakili segenap guru dan karyawan menghimbau kepada seluruh siswa, karyawan, dan guru untuk menuntaskan kegiatan belajar mengajar hingga pukul 17.00. Dilarang berada-ada di dalam lingkup sekolah mulai dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Himbauan ini berlaku mulai hari ini hingga waktu yang belum ditentukan. Demikian himbauan penting ini kami buat. Terima kasih. Kepala Sekolah SMA Dokona 2 Puspa Pesona, Robert Davis Caniago. Ini pengumumannya juga udah kesebar di WA grup sekolah. Halo anak-anak, Siang Pak. Pak Sandi. kalian sudah membaca pengumuman sekolah kan? Sudah, Pak? Iya Oh, Pak, Pak. sudah. Jadi, sebaiknya begitu selesai jam belajar, kalian segera pulang ya. Jangan sampai masih di seputaran sekolah setelah gelap. Maaf Pak, apakah ini ada kaitannya sama belum ditemukannya beberapa murid yang hilang itu ya Pak? Atau karena ada rumor penampakan hantu kuntilanak di sekolah, Pak? Hantu? Saya kurang yakin sih. Tapi sepertinya ada kaitannya dengan kasus murid hilang. Selama semuanya masih diselidiki, sebaiknya berjaga-jaga ya anak-anak. Bapak sepertinya belum pernah melihat kamu. Kamu anak baru di sini. Iya, Pak. Dia anak baru. Baru juga hari ini dia masuk. Oh, begitu. Siapa namamu? Freya Pak. Oh, baik. Perkenalkan, saya Sandi, guru PPKN di sini. Selamat datang, Freya. Semoga betah belajar di sini ya. Terima kasih Pak. Oh iya, Noni. Modul yang kemarin diusulkan sudah jadi. Ini lagi saya cetak, besok kamu bisa ambil di meja saya ya. Wah, sampai dicetak. Waduh, terima kasih ya Pak. Bapak teh baik banget. Biasa aja. Sudah jadi kewajiban saya mempermudah kalian dalam belajar. Ya udah. Saya permisi dulu ya anak-anak. Ya Pak, Iya, Pak. terima kasih. Terima kasih. Cen Guan, tengok Pak Sandiki, banyak yang idolain dia loh ya. Oh, gitu ya. Oh, bener. Udah gitu teh dia teh baik pisan. Sok sepoken cenah. Paslah dia mah jadi guru PPKN-nya. Dar, ngapain pada kicap? Jadi masuk kelas gak nih? Ini ketua kelas gak aja juga. Ih, jadi cowok kok sirian. Yo, masuk yo. Nih mata, kenapa kayak digelandotin kingkong ya? Aduh. Mendadak letoy kayak agar-agar kena panas lu. Dra,
Ntar gua duduk di bangku lu ya. Kan di belakang no. Kagak ketahuan kalau gua ketiduran begono. Iya, sono. Tapi kalau ketahuan guru, lu jangan bawa-bawa gue ya. Ciper bae lu. Lagian juga abis ini jadwalnya Bu Nisa sama Pak Roy. Nyatet doang sama dengerin dongeng palingan dah. Lah, gue masih di sekolah. Bener, nanti kabur lagi. Saya susah nangkepnya. Oke, siap-siap, Pak. Ya udah, buru, Pak. Oke. kan, Amsong, pada nyerosot dah. Maksudnya apa itu dicoret lagian? Bujuk apaan Dan nih? Kagak lihat orang lagi seneng apa? Ngapain pada nelponin gua sih? Pengen Indra. Suwe temen Atau angkat telepon. Sabar atuh. Ngomong dah atuh. Kamu tadi sama enyakmu pulangnya jam berapa? Ngapa emang? Ya udah atuh Ding, dijawab aja kenapa sih? Hampir jam 4 lah. Kayak biasanya Si Sonya, Ndra. Sonya. Barusan mamai telepon aku. Katanya Sonya belum pulang sampai sekarang. Kamu ada lihat dia porak tadi? Ya, enggak sih. Orang tadi gua masih pulang udah kagak lihat murid. Guru aja udah pada kagak ada. Kamu teh tahu tuh sih kira-kira dia teh kemananya? Jangan-jangan masih ketiduran di kelas. Waduh, lah bisa jadi tuh. Lagian lu pade, bisa-bisanya pada kagak nyadar sih ah. Ya semua kan misi pada Parno toh. Habis baca pengumuman itu, maunya ya buru-buru pulang. Ya udah, kita cek bertiga ke sekolah. Sekarang, ayo. Tadi aku udah minta Erik nyari damol tulip. Katanya Sonya sering lihat-lihat gamers gitu di sana sampai jam-jaman. Siapa tahu toh dia di sana. Ada. Ya udah yuk, lagi musim anak hilang nih. Apa nih? Ngecas gua. Aduh, mesti banget pulang ya. Mager pulang, Ci. Lah, gua masih di sekolah. Aduh, udah sore ya. Halo. Ngapainnya begini? Ini beneran apa kagak ada orang bareng sebiji di mari? Aduh. Ya, elah. Kebelet pipis lagi, aduh. Pipis. Lega deh. Sekolah ngapa sepi ya? Biasanya bukannya pada eskul. Ya udahlah ya. Scroll bentar habis itu pulang dah. Ngapa banyak amat miss call nih? Ibunda tercinta ame anak-anak gapengko. Tumben-tumbenan pada nelpon. Ngapa dah? Loh kok ada orang masuk? Bukannya tadi udah gak ada orang ya? Sonya. Suara siapa ini? Ya ampun, siapa itu? Ayo main, Sonya.
sama-sama. Soalnya syukurlah. Harus pergi. Harus cepat pergi, keluar, cepat pulang. Pulang. Sonya. Sonya. Ayo main sama-sama. Ayo main Sonya. Ku anjir, si Teteh! Potong lu, Cinta mang ayam kudisan, sapi gondrong, panda oren, kadal disco, jagung bakar, mie goreng, tempe bacem, orek tempe. Lah, lapar mood on saya. Kenapa jadi nama makanan sih? Jangan culik. Sonya! Pak Sandi, Loh, kenapa kamu masih di sini? Ada apa kamu lari-lari sambil teriak begitu? tadi saya lihat kelapa, Pak. Pala. Ada setan, Pak, kayak saya. Maksudnya pakai seragam kayak saya. Di sana, Pak. Di mana tadi ya? Aduh, di toilet, Pak. Setannya anak sekolah, Pak. Cewek. Palanya kabur, Pak. Maksudnya nggak gelundung. Misah dari badannya, Pak. Itu kuntilanak Teteh, Pak. Pasti itu, Pak. Sudah. Yang penting kamu sudah aman. Loh, tas kamu mana? Emang mesti bawa tas kalau lihat setan, Pak? Maksudnya lupa, Pak. Takut soalnya tadi. Kan sudah ada pengumuman sekolah kalau murid sudah nggak boleh ada di sekolah setelah jam 5. Ya sudah maghrib ini. Bahaya, cepetan pulang. Mengenai tas kamu jangan khawatir, nanti Bapak ambilin. Nanti ditaruh di loker. Besok aja kamu ambilnya. Ya. Makasih, Pak. Woi, Sonya. Tuh kan, kagak kenapa-napa dia. Sonya, kok kon pucat banget toh? Nyapa, Saya lihat lari-larian dia tadi. Katanya ketemu kuntilanak Teteh. Sumpah lu. Udah ndak usah ditanya-tanya dulu. Lihatan dah mau semaput itu. Iya, benar itu, Non. Kalian segera pulang aja deh. Takut ibunya Sonya nyariin. Udah mulai gelap juga ini. Untung pisan ada Pak Sandinya. Hati-hati di jalan. Lagi nggak kondusif ini. Ndra, jagain teman-teman kamu ya. Siapa Sandi? Kami pamit ya, Pak. Terima kasih Nuhun banyak. pisan. Makasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama, Nak. Makane, kono aja ngantukan toh ya. Akibatnya kan gini toh. Tapi kamu teh beneran tadi teh lihat si Eta Kunti Teteh? Iya, pintar dah gue ceritain. Aku di kelas. Loh,
Kok bisa? Ruang kelasku sih, tapi kok kayak suasananya agak beda ya? Jangan-jangan... bener nih, mimpi. Ini semua ada di kepalaku aja. Tapi, kenapa aku dibawa ke sini ya? Bau melati yang waktu itu. Freya. Hah? Siapa itu? Apa dia yang... Kelihatannya aku mesti ngikutin dia. Pasti ada alasannya kenapa aku ada di sini. Ternyata di belakang sekolah ada halaman belakang kayak gini ya. Kamu, apa kamu yang sering dibicarain itu? Jangan-jangan kamu mau bilang apa ke aku? Hah? Apa? Memangnya ada apa di sana? Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Tolong jelas. Hah? Hah? Manete kenapa bangun-bangun dan menipias pucet pisan gitu? Ngimpi goreng nak, mimpi buruk gitu barusannya. Aku ada sesuatu yang mau aku omongin. Apa lu kata nge-lab malam di sekolah? Iye, sekarang pakai HP aja lah. Bujuk, sekarang banget nih. Ini kan, bukannya semua pada ngelarang. Ya emang, sengaja kita ambil resiko. Kita bakal dapetin konten eksklusif pergerakan si Teteh. Sekaligus mergokin dia nyulik murid sekolah. Hah? Tapi Rick... Buktinya udah ngamblak depan mata, Ding. Lu tahu kan diri, kemarin si Oon udah hampir jadi korban. Terus gimana kalau si Silpi sama si Noni tahu? Ngamuk dah, itu dua. Alah, makanya kita buktiin malam nih, biar mereka kicep. Bayangin, captionnya nih ya. Penelusuran malam di SMA Dokona 2 mengungkap urban legend kuntilanak Teteh. Mantep. Eksklusif di channel Biji Cabe, anjay. Ya kan? Viewernya bisa meledak, Ding. Sawerannya apa lagi? Rick, ganti nama channelnya ngapa? Masa Biji Cabe? Mau ganti apa? Klik horor. Jangan. Ntar animatornya ngambek, kagak digambar kita. Iya juga sih. Balik lagi. Gimana ame peraturannya? Pan jelas, kita kagak boleh ke sekolah malam-malam. Alah, udah kelamaan lu, Ding. Skuy. Ayo, cepetan naik. Bentar, tapi kenapa mesti ngajak dia sih?
Jangan bawel. Cepetan masuk dulu. Kunci semua ini ada di elunya. Kemarin lu pan jadi inceran nih sama si Teteh. Jadi kan Doi bakal nongol. Bakal lebih banyak kalau lu kita ajak. Jadi gua lu jadiin umpan gitu. Gimana sih? Set dah, Rick, lu kate soalnya pelet pancing. Udah tenang brother. Gue yakin bakal baik-baik aja. Apaan tuh? Mod. Gua patah dah, Mod. Gua patah. Please, kagak sanggup gua. Tapi emang ya, sekolah kita kalau malam tuh nyeremin mampus. Kan. Udah Slaw, ingat omongan gue tadinya. Kalau live ini sukses, lu bakal gue traktir gado-gado gratis saban hari. Bener juga tuh. Apa itu serem? Yuk, kita suksesin live nih. Aja gile, bisa gitu ya, auto semangat. Udah ya, udah. Sekarang jam 8:23. Kita masuk abis nih. Kita mau mulain dari mana? Dari itu, toilet tempat O-nya ditampakin. Oke, Ndra, lu siap record. O-nya, lu sini samping gua. Oke, kita opening dulu ya di sini. 3, 2, 1. Oke, halo kids. Selamat malam buat kalian yang join nonton live channel Biji Cabe ini. Sekarang, gue lagi ada di sekolah gue sendiri, SMA Dokona 2. Dan ini jam jam 8 malam. Malam ini kita bakal ngebuktiin satu urban legend yang udah lama banget jadi omongan warga sekitar. Katanya di sekolah ini ada sosok yang sering muncul kalau udah malam. Sosok yang sering dipanggil kuntilanak teteh. Banyak yang bilang dia muncul di lingkungan sekolah. Rambut panjang, baju SMA jadul. Nah tapi yang bikin beda nih, Lebay banget nih bocah. nampakin diri. Gue nggak tahu ini cuma cerita buat nakut-nakutin junior. Atau emang ada sesuatu di sini? Nasib. Hidup gini amat ya. Yat, sini dah lu. Buset. Apaan sih? Makanya sinian anjing. Ada yang live penelusuran sekolah horor. Seru anjir. Rame banget yang nonton. Dan malam ini Elah, gue nggak sendirian. live apaan sih? Ada Lah Sonya, ini dia sama SMA ada Dokona 2 juga. di Puspa Pesona. Gua yang bakal nemenin Anjir, gua kota buat sebelah. penelusuran. Oke, ini dia partner penelusuran malam ini, Indra. Halo geng, kenalin dulu ya. Nama gue Indra, umur 17 tahun, zodiak Scorpio. Tinggi 160 kalau lagi nggak ngebungkuk. Penting banget kayaknya tuh info tinggi badan. Hobi gue main gitar, krambol, dan bikin cewek-cewek gagal move on. Buat yang baru join, lu pade jangan salah fokus ya sama ketampanan gue. Fokus sama kontennya. Lu katanya audisi model, dasar kupret lu ding. Itu yang norak kasihin. Temen SD gue, beneran sekolahnya horor. Sampai ada penelusuran. Kalau kalian Udah, suara iya aneh, kali. Tuh, atau dia katanya ada kuntilanak. sesuatu yang kita nggak nyadar, langsung spam di live chat ya kids. Oh iya, biar kita semangat, jangan lupa tap-tap layar ya kids. Nah, kalau yang ini namanya Sonya, saksi hidup yang bisa ngelihat sendiri entu penampakan hantu teteh. Dia baru kemarin banget diteror, iya kan ya? Bisa diceritain ke penonton tuh, gimana kejadiannya? Jadi gue kan lagi pipis nih di toilet. Short, begono. Tiba-tiba ada kaki. Maksudnya suara orang jalan kaki masuk gitu. Gua kata, lah emang masih ada orang ya? Dia manggil nama gua dong. Sonya, Gono. Sambil itu, oglek-oglekin pintu toilet. Nah jiper kan gua. Gemeteran sebadan badan, kayak habis punya jamblang, serius dah. Terusan dia cabut nih. Nah kirain beneran cabut dong. Gongnya nih pas gua mau keluar dari toilet, dia ada di belakang gue anjir. Kagak ada palanya lagi.
Nah kemana tuh pala gua kata? Tiba ada palanya ngegelondong dari luar. Nah di dia nih. Lu pada tahu? Ya begitulah kids kronologinya. Bukannya di situ lagi ada kasus murid-murid hilang misterius gitu ya? Gua pernah baca ada beritanya dah. Emang iya? Kudet lu. Makanya mainnya jauhan dikit ngapa? Bantuin gua tap-tap ya. Penampakan urban legend yang paling serem itu. Yaudah kids, langsung aja penelusuran kita mulai dari sini. Let's go! Indra keenam. Oh, jadi gitu ya? Semua teh bermula sehabis kamu kecelakaan bis yang itu. Pantesan kamu tuh kadang tingkahnya suka aneh gitunya. Kayak ketakutan gitu pas hari pertama masuk kemarin. Iya, Pi. Sejak itu aku sering banget lihat penampakan atau didatengin lewat mimpi. Aku bahkan bisa ngerasain sosok yang datang itu punya niat buruk, usil, atau cuma kepingin nyampein sesuatu aja. Iya, katanya teh begitu emang. Mereka itu teh kalau tahu ada yang bisa ngelihat gitu ya, suka ngajak komunikasi. Terus tadi kamu teh bangun teriak-teriak gitu teh, karena kamu habis dimimpiin setan juga gitu. Iya, Pi. Kayaknya aku didatengin kuntilanak teteh. Hah? Serius? Iya. Dan dia kayaknya mau nyampein sesuatu gitu deh. Dia ngajak aku ke tanah kebun belakang sekolah. Emang ada ya? Oh, iya, aya eta. Itu tanah di belakang sekolah yang udah nggak keurus gitu. Sekarang teh jadi kebun, terus ditutup pakai kawat berduri. Semua teh nggak ada yang berani ke situ. Katanya teh banyak ular kobranya. Jangan-jangan ada sesuatu di sana ya, Pi? Sekarang kita lagi nelusurin lorong sekolah belakang. Kids, belum ada tanda-tanda kemunculan nih. Tapi suasana di sini udah nggak enak banget. Pokoknya ikutin kita terus ya, geng. Karena saat ini kita mau ngarah ke toilet tempat soundnya ditampakin. Siap-siap kids. Sekarang kita masuk toilet cewek. Permisi. Sampurasun. Mbak. Pok. Tante. Sekarang kita buka satu-satu pintu bilik toiletnya. Bilik pertama kosong guys, kagak ada apa-apa. Bilik kedua aman. Gue udah mulai merinding. Ih. Sekarang kita ke bilik ketiga. Kalian denger nggak, gengs? Ada suara ketokan di bilik ketiga nggak sih? Arahin kamera ke bawah bilik. Cepetan. Kosong, guys. Mampus lu. Siapa itu yang ngetok? Bejir, jantung gue. Makin rame nih, Yot. Lu nyawer Gi. Muka gila lu. Pakai apaan? Masa gue mesti jual kancut? Dia ngomel. Beneran rame ini. Bodoh amat. Jadi kita nggak tahu tadi apa. Sekarang kita coba naik ke lantai 2. Kelas kita ada di lantai 2. BTW jangan lupa tap-tap ya. Sama sawerannya, gengs. Pada ke atas noh. Set, kalau beneran ada kunti gimana itu? Iya ya. Kira-kira kalau ketemu kuntinya warna apa ya, Dot? Warna pink. Lu kata Power Ranger, pink.
sepi banget ya guys. Kagak ada angin, kagak kedengeran suara jangkrik. Perasaan gue kagak enak nih guys. Aduh. Loh. Loh, Pak John? Iya. Ngapain di sini? Guys, gimana dong ini? Kalian mau apa di sini? Dik, ini versi hantu atau manusia ya? Ya, bodo amat, Ding. Buset, apaan itu? Gede banget anjir. Dia kata tadi kuntilanak, Dot. Ngapa malah kingkong yang nongol dah? Makanya kata gue tadi kan, lu nyawer, Yot, biar keluarnya kunti. Lari! Dia mau nangkep kita! Kabur. Kingkongnya ngejar tuh. Waduh, gimana tuh? Hei, Ikutan lari noh. hei. Kita turun. Cepat. Tunggu. Ada semak-semak. Kita ngumpet di situ dulu. Kalian di situ. Maaf guys. Sonya. Woi, Tahan, Rick! hei, dasar anak nakal. Buka. Buka. Rick, nggak bisa lama-lama nih. Gimana ini, kek? Bentar. Gua ambil bangku. Jangan. Gua kagak kuat tahan sendirian. Iya guys, kayak yang lu pada lihat nih. Kita dikejar-kejar sampai ke desa masuk kelas nih guys. Buset, ngapa lu masih lanjutin live-nya sih? Ini banyak yang nonton, ini beneran. Wah, gelo.
Seru nih ya. King Kongnya pembunuh berdarah dingin dah, pasti. Lu WA Robi sama Konagi, biar pada kesini, kita nobar bareng. Iya deh. Iya, mending teh gitu aja. Coba kita berdua ke tempat itu besok paginya. Siapa tahu teh kamu bisa nemuin petunjuk gitu. Ya udah Pi, aku cuci muka dulu ya. Ya udah, sok biar kamunya teh lebih tenang gitunya. Bukannya ini. Pi. Apa maksudnya nih? Apa yang mesti aku lakuin ya? Kamu lagi? Kamu mau apa? Jangan. Apa? HP? Kenapa sama HP-nya? Tahan terus deh. Gak mampus kalau satu. Gimana nih? Aduh. Pi, lihat di channelnya Erik. Erik, Indra sama Sonya nekat live di sekolah. Mereka semua kelihatannya lagi bahaya tuh. Hah? Serius? Budak bedegong. Ya, ayo kita ke sekolah sekarang. Gimana dong ini, Rik? Kita keroyok apa? Bujuk, lu kata bisa menang lawan Gaban? Nya, bantuin kita nih apa? Lah ini live-nya gimana, boy? Dia matiin dulu dong, Dudul. Lah, labnya mati. Parah lu. Gua udah nyuruh si Robi sama si Kona ke sini padahal. Elah, bakal nyap-nyap dah mereka. Woi. Gue senang kenal lo pada ya. Sampai ketemu di akhirat ya, teman-teman. Woi! Buka. Gengs, denger nggak barusan? Iya, denger sih. Suara napas lu kan? Suara napas lu berisik. Heran gua. Bengek lu ya? Oh, dipiara lu, Nya. Itu tadi suara si King Kong. Tiba-tiba ngerang sama bunyi gedebruk. Hah? Pak King Kong ngecoprak? Sekarang suara Pak John udah nggak kedengeran lagi, gengs. Di luar ada apa ya, gengs? Anak-anak, kalian sudah aman. Ayo cepat keluar. Hah? Kayak suara Pak Sandi? Hah? Iya tuh. Kalian tenang saja. Sudah saya amankan dia. Pak Sandi? Aduh, Pak
Itu suara teman-teman kita bukan sih? Iya kids, bener. Kita keluar dah sekarang. Loh. Kenapa nih? Pak John pingsan. Kita teh mesti segera telepon rumah sakit. HP. Kemana eta HP? Ada apa toh ini sebenarnya, Pak? Untung saya datang tepat waktu. Saya lihat tadi Pak John kejar-kejar mereka bertiga. Ngajar mereka. Iya bener. Kita tadi dikejar dari lantai 2 kemari. Sampai kita tahan pintu kelasnya. Tapi Pak John masih aja gedor-gedor pintu tadi. Tapi Tadi Pak John niat mau nyulik mereka. Saya lihat sendiri Pak John bawa celurit ngejar-ngejar mereka. loh, bukannya itu kelakuan kuntilanak Tete, Pak? Bukan. Bahkan saya yakin dia juga yang ada di balik banyak kemunculan hantu yang kalian sebut itu. Sebentar, Pak. Bapak tadi kan bilang dia bawa celurit ngejar-ngejar mereka. Tapi saya nggak lihat ada celurit di sini loh, Pak. Hah? Iya loh, bener kata Freya. Sing bawa bendo malah Pak Sandi tuh loh. Ya, bisa saja tadi saya salah lihat. Ini parang juga saya gunakan untuk membela diri tadi. Duh, gimana ya teh? Ini malah nggak ada sinyal, Ini aku coba blast message ke grup, Pi. Mas ini kan yo ndak perlu harus ditusuk gini toh ya, Pak. Dia terlalu berbahaya, makanya harus dilumpuhkan. Itu tadi Pak John menyerang saya duluan. Akhirnya terpaksa saya harus bertindak. Daripada saya yang kena atau kalian yang sembunyi di kelas terluka. Kalian ini juga loh. Udah ada larangan dari Capsek ndak boleh ke sekolah malam-malam kok yang ngeyel. Jadinya gini toh. Tapi Pak Sandi mestinya juga ndak boleh toh ya. Saya bela-belain sampai malam ada di sini buat bisa mantau dia. Kecurigaan saya memang benar kan? Sejak kapan memangnya Bapak ada curiga sama Pak John? Terus apa yang bikin Bapak curiga? Kenapa Bapak nggak langsung laporin ke Capsek aja? Ya, Bapak tidak mau gegabah. Makanya Bapak pantau pergerakan Pak John diam-diam sampai dia beraksi seperti sekarang ini. Gimana kondisi dia? Pengsan ini, Pak. Darahnya keluar banyak, masih cepat dibawa ke rumah sakit. Tadi Freya udah message darurat buat manggil ambulans. Kelamaan non. Biar Bapak antar saja. Pakai mobil Bapak. Erik, Indra, bantu angkut ya. Hah? Tapi bukannya sebaiknya... Loh. Lah, ngapa dia? Kok lemas? Belum makan kali lu ya? Ini, gue bawain mie krenyes. Onya, diem gak lu? Loh, kenapa ini bocah? Ketempelan? Kayaknya gitu. Ya. Woi, jangan ngomong ngawur kamu. Hah? Pak Sandi pelakunya? Ngomong apa kamu? Kalian percaya omongan ngaco gitu? Saya kan guru kalian. Guru yang udah berbuat banyak buat kalian. Bunker yang di tanah belakang. Sebelumnya Freya teh juga ngomongin itu. Emang ada apa di situ? Apa yang dibilang benar? Hah? Gimana? Saya kejar anak-anak bukan tanpa alasan. Pak Robert yang suruh saya. Pak Robert kepala sekolah. Saya mau usir mereka, tapi tiba-tiba saya ditusuk sama orang itu. Hah? Bapak apain murid-murid yang diculik?
Cepat kalian dan cek ke apapun. Kebun belakang sekolah. Dia sembunyikan semua di sana. Bangke, anak setan lu semua. Awas aja sampai gua gagal. Gua habisin lu semua. Negok maneh, malah ngancam. Guru kagak beres. Kita kejar dia. Ayo kita kejar. Sylvie dan sini ya, buat jagain Freya sama Pak John. Oke, ayo semua. Bejir lah. Udah kayak hutan gini. Kemana dia tadi? Kayaknya dia tadi ke arah sana loh. Ayo cepat sebelum dia kabur. Jalannya pada hati-hati. Banyak ular di sini, kids. Dah, apaan nih? Ini bengkel lama, gengs. Dari zaman perang katanya gua. Orang-orang emang udah nggak ada yang mau kesini sih. Anjir, 2 tahun sekolah di sini, baru tahu ada yang modelan gini. Ngumpet gitu ya lokasinya. Gak heran sih ya, udah ke tempat jin buang anak gini penampakannya. Banyak demitnya juga jangan-jangan kata gua mah. Gengs, lihat deh. Apaan ini? Mantra. Gua rasa kita bisa buka pintunya dah kalau bisa baca nih mantra. Elah, mesti panggil siapa dong? Yang kira-kira bisa baca tuh mantra. Tenang guys, tenang. Gua nih, bisa. Bentar. Jadi kalau ini mantra dibaca, nanti pintunya kebuka gitu? Iya, tadi pan gua udah bilang begono. Terus, lu bisa baca mantranya? Nah, iya, gua buktiin ya. Udah pada anteng dari situ. Jangan ganggu gua konsentrasi. Konsentrasi. Hai. Syup, 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 syup. Awas aja lu PHP. Batal total dah traktiran gado-gado Ciniki. Beli baju di pasar baru. Pulangnya mampir beli joran pancingan. Woi pintu, jangan diam bae lu ke tugu. Buruan dong buka. Perut aneh udah keroncongan. Udah gua kira bakal gini nih. Emang nih bocah, makhluk anomali. Oh, dari planet Sotoy Urnus. Aneh tabrak pakai bodi. Omongane onyai lo, diseriusi. Sini tak lihat teh. Ini. Wow, bahasa Ibrani nih. Hah? Kutukan. Larangan. Alah. Hah? Ibrani? Iya, bahasa kuno gitu. Sing ono di kitab perjanjian lama. Ya, beda server cuy. Pantes jinnya puyeng. Terus, lu bisa baca, Non? Dulu pernah diajarin sama temennya papa. Tapi... dah lupa. Dah lama. Coba pakai HP, translate Google. Ndak bisa lah, wong sinyalnya hilang dari tadi. Makin yakin nih gua kalau Pak Sandi masuk ke sini. Iya, sas banget bunkernya. Lah. Iki pintunya kebuka loh. Nggak usah diapa-apaan loh. Lah, dari tadi aja. Lu sih pakai percaya omongan Onya. Ngapa pada ribut dah? Gara-gara lu. Udah. Ojo pada ribut. Ndra. Ya. Kon temennya aku masuk yo. Erik karo Sonya jaga-jaga di depan sini ya. Siap.
Set dah, ternyata dalamnya gede juga ya. Coba jalan terus kita. Anjir, itu hologram. Hah? Hologram? Telegram ya? Diagram? Apaan sih? Instagram? Pentagram. Nah, itu bener tuh. Pemujaan setan gitu kan ya, Non? Gue lihat di film-film. Bener-bener nggak beres ini. Jalan terus, Ndra. Foto-foto? Loh, bukannya ini... Anjir, itu kan foto anak-anak yang hilang. Jelas berarti, Kindra. Semuanya ulai Pak Sandi. Iki markasnya Deknen. Sinting arek kuwi. Terus gimana nih kita? Kita fotoin semua yuk, biar jadi barang bukti nanti. Non, ada tangga ke bawah nih. Hah? Oh ya wes, ayo turun. Siapa tahu toh kita bisa nemu bukti lagi. Ayum gamreng, Non, itu kan? Ya Tuhan! Yovita! Tika! Bangun, woi, Dian! bangun dong kalian. Berta! Anjani! Anjir, mereka kenapa sih, Non? Kok kaku gini? Aku yo ndak tahu toh. Kayaknya kena sihir gitu ndak toh? Iya, tapi ngapa bisa gini? Aku pernah baca kasus sing mirip ini. Iki kelakuan sekte penyembah Baal. Kaum Baalim. Pentagram sing depan tadi itu gambarnya juga sama, Lundra. Hah? Baal? Siapa tuh? Iblis. Katanya sing dibikin kayak gini tuh yang bakal dikorbanin, Ndra. Mampus. Jadi tumbal. Ya udah yuk kita naik dulu terus lah. Pada banyak bacot lo semua. Pak Sandi, ternyata semuanya buat kayak gini toh. Pak Sandi kan guru. Kok tega begini? Cah, bocah ingusan. Pada banyak gaya lu. Sok-sokan mau nantangin gua. Bapak penganut sekte sing lagi rame itu toh, Pak? Sekte Gema Sunyi. Kalau iya, emang mau apa lu? Bocah sok pinter. Bapak ngorbanin murid-murid Bapak sendiri. Karena usia lu semua usia rentan. Banyak galau, banyak halu. Gampang dipengaruhin. Target yang pas. Mereka tuh bakal diapain, Pak? Mereka bakal gue persembahkan buat Kanjeng Baal di malam ke-7 bulan Tamus. Dan itu artinya 2 malam setelah malam ini. Yang jelas setelah semuanya beres, gue bakal dapat kekuatan dari Kanjeng Baal dan awet muda. Rencana gue udah matang. Udah tinggal jalanin aja. Nunggu sebentar lagi. Ya! Bangke. Indra! Nggak bakal gue biarin lu pada ngerusak rencana gue. Bocah caper, sok pinter padahal tolol. Lepas! Mau
Diam lu. Jangan banyak bacot. Sekalian aja gua habisin lu semua. Mereka tadi teh ke arah mana ya? Ka dieu atau ka ditu nya? Aduh. Iya, Pi. Sebaiknya kamu cepet susulin anak-anak aja deh. Tapi gimana ini? Nanti kamu teh gimana gitu? Aku kan masih jagain kamu sama Pak John sampai ambulan dateng. Mending aku sendirian aja, Pi. Nggak apa-apa kok, beneran. Paling juga nggak lama lagi kok. Gini, Pi. Kita semua nih nggak tahu segimana bahayanya Pak Sandi. Dan lagi pula cuman kamu yang jago bela diri. Aduh, semoga ambulansnya cepet datang ya. Ya. Ayo masuk. Itu teh suara si Erik. Berarti ke arah sana mereka. Aduh. Aduh. Nampolin bocah-bocah tolol gini ternyata seru juga. Gimana dong nih, Ci? Ini akibatnya kalau kalian ikut campur urusan orang. Sekarang tinggal lu, bocah petakilan. Sabar, Pak, sabar. Kan bisa ya, kita obrolin dulu gitu, baik-baik. Kanjeng Baal pasti senang. Aduh, Pak, gini, Pak. Mama Ai cantik loh, Pak, cakep dah. Hah? Lepasin kami lah, Pak, please. Nanti Ai kenalin ke Mama Ai. Bagaimana, Pak? Kan Bapak jomblo pan ya? Ya. Lu niat ngeledek apa gimana nih bocah? Ampun, Pak, ampun. Onya. Hah? Ada yang nongol lagi nih? Oh, Dading. Cici. Kamu apain mereka, ha? Pi, tolongin, Pi. Mereka pada disiksa sama Pak Sandi. Lu mau juga ya? Mau samaan sama temen-temen lu? Sok, maju sini, Pak. Lah, nantangin lu bocah. Gua denger lu juga pelatih silat. Tapi jangan so-soan dulu di depan gua. Tetap aja lu masih bocah. Aduh, ini orang teh kuat juga. Aku harus hati-hati supaya nggak kena pukulannya. Mampus! Aduh. Mampus lu bocah. Gua kirim lu sama anggota geng lu ke neraka. Ya. Kenapa nih? Loh, Ayo, Pi. Kita udah pegangin ini. anak-anak tokai. Tendang. Sekuat tenaga. Gak Lepasin. bakal kami biarin. Orang kayak kamu bebas keliaran. Brengsek. Gua habisin lu semua.
Lepas! Berani-beraninya kalian sama guru kalian. Jangan pernah orang seperti kamu. Jangan pernah ngaku sebagai guru. Hiya! Yeay! Berhasil, geng. Sandi tumbang. Syukurlah. Kalian semua ndak apa-apa toh? Anjir, sakit banget tahu. Pak John, maafkan kami ya Pak. Kami itu udah berprasangka buruk sama Bapak. Iya, Pak. Kami ngerasa jadi orang kok gitu banget. Padahal selama ini Bapak yang berjasa ngawasin Sandi. Iya, Pak. Makanya, Pak. Komuknya jangan serem-serem amat, kenapa, Pak? Woi, kutu kupret. Mulut lu no dikondisikan. Sudah. Tidak apa-apa kok. Ini juga karena saya diam-diam baik. Ya, sudahlah. Yang penting semuanya udah terungkap kan? Sekarang udah jelas misteri dibalik hilangnya orang-orang di sekitar sekolahan. Iya toh? Saya sama guru yang lain juga berterima kasih banget buat Pak John, juga sama anak-anak semua. Ya, meskipun korbannya lumayan banyak ya. Tapi alhamdulillah banget. Nggak ada yang sampai kehilangan nyawa ya. Anak-anak cewek yang ditahan Pak Sandi kabarnya gimana, Pak? Semuanya pas ditemuin keadaannya linglung. Tapi menurut yang saya dengar setelah diterapi di rumah sakit ini, rata-rata dah mulai sadar. Yang katanya Pak Sandi itu salah satu anggota sekte itu gimana ya Pak? Nah, itu saya belum tahu update-nya. Kayaknya emang lagi diselidiki sama polisi, ya toh? Oh iya Pak, ini loh, nih ono anak-anak bandel yang nekat ngelanggar peraturannya sekolah, dihukum wae Pak. Jian arek-arek beling iku. Ayo, gimana itu? Waduh, saya dipaksa sama Erik, Pak. Lah iya toh, si Erik mana toh? Cimot lagi di setrap mamanya non, nggak boleh keluar rumah dulu. Gara-gara kasus ini. Rasa norik-rik. Hah? Freya. Kamu lagi? Aku ingin ucapin terima kasih ke kamu, Freya. Dengan datangnya kamu di sekolah Dokona, semuanya jadi tersampaikan. Hah? Tersampaikan? Iya, selama ini sebenarnya aku sudah tahu perbuatan orang itu. Dia yang menculik banyak gadis, terus disembunyiin dalam bunker. Dia berkeliaran di sekolah Dokona, di daerah aku. Aku gak suka dengan itu. Aku pengen banget bisa menyampaikan apa yang kulihat. Tapi gak bisa. Kalian, manusia, kita berada di dimensi yang berbeda. Karena itu, yang aku bisa usahain adalah hanya membuat kalian ketakutan. Biar gak ada lagi orang yang mendekat yang bisa jadi korban orang itu. Oh, jadi karena itu banyak laporan penampakan kamu. Ah, ya. Sekarang semuanya jadi masuk akal. Aku juga senang ketika kamu di sini. Aku bisa meminjam tubuhmu, Freya, untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Karena itu kamu masuk ke badanku ya malam itu. Iya benar, Freya. Karena kamu beda dengan yang lain. Selamat tinggal, Freya. Sekali lagi, terima kasih.
Kenapa kamu teh, Ea? Jangan-jangan... Iya, Pi. Sama. Dia tadi barusan komunikasi lagi sama aku. Oh... Wah. Si Ea mantep ya. Baru aja masuk sekolah Dokona udah banyak kejadian. Yang kuntil anak lah, yang anak hilang lah. Tapi kita ambil positifnya aja ya. Aku jadi kenal lebih dekat ya sama kalian, guys. Berarti resmi nih ya. Freya masuk jadi member Gapengko. Ya iyalah, yang bening-bening gini mah gas, jangan sampai lolos. Wes, mulai. Ya Udin, selebrasinya kita makan di Ciniki ya. Dih, emang lu mau traktir? Ya kagak lah. Sing dipikir mau muadang ae bocah ki. Aku teh nggak ikut dulu ya. Badan aing teh masih pada sakit iya teh. Ya, begitulah. Hari-hari pertama aku pas pindah sekolah. Sepertinya sih bakal banyak pengalaman seru lain nih besok-besok. Matahari terbit, sinarnya menyapa. Kemas koper ini siap untuk melangkah. Tinggalkan cerita lama di belakang, menuju tempat baru yang penuh harapan. Ada rasa gugup tapi ku tak takut. Angin yang berhembus bawaku tersenyum. Aurora membentang luas di depan. Mari mulai lembaran yang baru. Daijoubu, semua akan baik-baik saja. Mari menari di bawah langit yang cerah. Masuk. Loh. Halo Pak Robert, gimana perkembangannya? Tak kira kamu masih di luar, Mas. Baru aja balik tadi pagi. Berarti kamu sudah baca email yang tak kirim ya? Iya Pak, kayaknya banyak yang bisa kita bahas nih. Oke, Mas. Kalau begitu, saya bersedia jadi guru.